Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia, masih bersama dengan Bapak Rohiman, ya. Semoga kalian selalu sehat di sana dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan lingkungan ya, karena akhir-akhir ini hujan cukup deras. Jadi Bapak harap kalian selalu menjaga kesehatan kalian, selalu eh, menjaga pola makan dan juga menjaga pola tidur kalian agar kalian bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Masih dalam pembelajaran untuk kelas 9 yaitu tentang cerita pendek pada pertemuan yang sekarang yaitu pertemuan yang keempat ya. Dan setelah uh, kita mempelajari pembelajaran untuk sekarang, Bapak harap kalian bisa memahami materi Bapak yang akan Bapak sampaikan. Dan Bapak tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya. Untuk selalu menjaga 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan ya. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan ya. Dan untuk yang mencuci tangan itu sebaiknya 20 detik ya. Ketika kita ingin mencuci tangan sebaiknya 20 detik ya. Agar kuman yang berada pada tangan kita itu bisa hilang. Kemudian untuk yang kedua yaitu kita harus memakai masker. Karena dengan kita memakai masker, ketika kita mengobrol dengan teman-teman kita, ketika kita sedang bercengkrama dengan teman-teman kita, takutnya nanti ada teman-teman kita yang sudah terpapar oleh COVID-19. Jadi kita harus waspada dan selalu menggunakan masker. Kemudian kita juga harus menjaga jarak ya, karena dengan kita menjaga jarak, maka kita akan terhindar dari yang namanya penyakit virus corona. Karena virus corona ini bisa menyebar lewat udara ya. Jadi kita harus hati-hati sekali dengan yang namanya virus COVID-19 ya. Dan untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena dengan kita berdoa, semoga apa yang Bapak sampaikan dan apa yang Bapak berikan kepada kalian untuk materinya akan bisa tersampaikan dan juga tercerna oleh kalian dengan baik ya. Nah, sebelum belajar marilah kita berdoa dimulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, akhirnya kita telah selesai berdoa dan kita akan lanjut ke pembelajaran pada pertemuan yang keempat hari ini untuk kelas 9 dalam bab cerita pendek. Ada beberapa materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama yaitu tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek. Ada beberapa unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita pendek. Yang pertama yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang penulis untuk menceritakan isi atau kejadian dalam sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi dua, yaitu sudut pandang orang pertama, yaitu sudut pandang orang pertama itu sebagai pelaku, ya, pelaku utama. Biasanya itu menggunakan kata aku, ya, kalau seandainya pelaku utamanya. Kalau seandainya pelaku sampingan itu aku menceritakan tentang orang lain, ya. Jadi menceritakan tentang orang lainnya itu, akunya itu menceritakan tentang orang lain seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu sudut pandang orang ketiga ya. Sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ini itu ada dua, serba tahu
dan juga pengamat. Serba tahu ini biasanya menggunakan kata dia yang menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Kalau seandainya pengamat, pengamat itu mengibaratkan dia itu atau dianya itu adalah orang yang menceritakan orang lain, seperti itu, ya. Jadi, ada beberapa sudut pandang yang bisa kita, temukan nanti dalam cerita pendek, ya, yang berkaitan dengan sudut pandang yaitu orang pertama dan orang ketiga. Hanya ada 2 ya, orang pertama dan orang ketiga. Ada yang, orang pertama itu cirinya itu adalah aku, biasanya menggunakan kata aku ya, dan untuk orang ketiga yaitu menggunakan kata dia ya, yang bisa menjadi, tokoh utama ataupun menceritakan orang lain. Nah, selanjutnya yaitu dalam cerita pendek tentu pasti ada, eee, pesan yang akan disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Baik itu berupa, pesan moral ataupun pesan, kebaikan atau arahan, seperti itu ya. Tentu pasti harus ada karena ini adalah, cerita merupakan suatu sarana agar kita bisa, apa namanya, melihat kehidupan, secara, apa namanya, bukan visual, tapi secara, eee, tertulis seperti itu. Jadi kita membayangkan, dari tulisan tersebut kita membayangkan kehidupan-kehidupan yang terdapat dalam cerita pendek. Lanjut lagi untuk pembelajaran yang selanjutnya, kita akan membahas yaitu unsur intrinsik dalam cerita pendek. Ada beberapa unsur intrinsik dalam cerita pendek, ekstrinsik dalam cerita pendek, maaf. Ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar dari apa namanya, cerita. Itu unsurnya itu bisa meliputi tentang eh, latar belakang dalam masyarakat, bisa berupa kondisi sosial, budaya, politik, dan juga unsur apa namanya moral. Terus ada lagi unsur mungkin unsur apa namanya unsur masyarakat seperti itu ya, legenda ataupun yang lainnya. Bisa ekonomi, ideologi, ya itu adalah salah satu unsur itu adalah beberapa unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen, ya. Unsur ekstrinsik itu biasanya memunculkan, secara global dari, tulisan yang terdapat dalam cerita tersebut, ya. Jadi kita bisa menyimpulkan unsur ekstrinsik dalam cerpen tersebut itu ketika kita sudah memahami, karakter dan juga suasana yang terdapat dalam cerpen tersebut ya. Karakter tokohnya, kemudian suasana yang terdapat dalam cerpen tersebut apakah sedang perang atau bukan, ataukah mungkin, eee, gaya bahasanya juga bisa apa namanya, bisa kita, eee ulik atau bisa kita, teliti lebih dalam sehingga kita dapat mengetahui ya, bahwa cerpen tersebut, memiliki unsur intrinsik, moral ataupun politik di dalamnya, seperti itu ya. Kalau mungkin berkaitan dengan pemerintah, pasti ada yang berkaitan juga dengan unsur politik, ideologi, dan juga ekonomi, kan sosial ya. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu nah, ada majas. Kalian tahu majas? Majas itu adalah kata perumpamaan yang biasanya terdapat dalam suatu dalam suatu karya sastra, ya. Majas ini berupa kalimat ataupun kata, ya, yang, terbagi ke dalam beberapa jenis, ya. Nah, bisa dilihat oleh kalian, itu adalah beberapa jenis dari, majas, ya. Nah, majas ini terbagi menjadi 9 ya, ini, baru 5. Yang pertama yaitu eufemisme. Eufemisme merupakan
majas yang menggunakan atau menghaluskan kata yang dianggap kasar, ya. Menghaluskan kata yang dianggap kasar. Contohnya yaitu, sejak seminggu lalu ayahku dibebas tugaskan, ya, bukan dipecat. Maksudnya dibebas tugaskan itu ayahnya itu sudah tidak lagi bekerja, seperti itu, ya. Itu adalah majas eufemisme, ya, eufemisme, ya. Jadi yang menghaluskan kata yang dianggap kasar. Nah, ada lagi untuk yang kedua yaitu litotes. Untuk litotes itu merupakan majas yang merendahkan diri sendiri, maksudnya. Itu bukan merendahkan diri sendiri, ya, tapi merendahkan diri sendiri atau tidak sombong, ya. Contohnya yaitu dalam perkataan atau dalam kalimat, "Maaf tante, saya hanya dapat membawakan bingkisan sekedarnya." Ya, padahal apa yang dibawanya itu mewah-mewah. Nah, itu adalah kata-kata yang merendahkan diri, seolah-olah tidak ingin dipuji oleh orang lain, tetapi apa yang dibawanya mungkin layak untuk digunakan, seperti itu, ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu repetisi, ya, repetisi, pengulangan kata atau kalimat penting. Ya, repetisi itu adalah pengulangan kata atau kalimat penting. Contohnya, ketika kalian membaca suatu teks yang terdapat kata "aku pergi tanpamu", "aku datang tanpamu", ya. Itu adalah kata atau jenis kata yang termasuk ke dalam majas, ya. Majasnya dengan jenis repetisi, ya. Karena terdapat pengulangan kata atau kalimat penting dalam teks, ya. Biasanya ini terdapat dalam puisi-puisi, ya. Itu. Kemudian untuk yang keempat yaitu pleonasme. Pleonasme merupakan menggunakan kata, ya, bersinonim dalam satu kalimat. Bapak kepala desa sangat amat cerdas sekali, dalam kurung luar biasa. Ini menjelaskan bahwa pleonasme ini adalah teks atau kata yang menunjukkan bahwa sinonim kata tersebut terdapat dalam satu kalimat, ya. Sinonim kata itu sangat amat, ya. Sangat sekali, itu sangat sekali, sangat udah sangat sekali lagi, ya. Itu merupakan kata yang bermakna sama, ya. Seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu hyperbola, ya. Majas yang kelima yaitu hyperbola, memberikan makna secara berlebihan atau berlebihan, ya. Contohnya yaitu harga cumi menggila di pasar. Maksud dari kata menggila itu adalah harganya mahal, tetapi karena diberlebihkan menjadi menggila, seolah-olah lebih-lebih dari mahal, seperti itu, ya. Nah, untuk yang selanjutnya, untuk materi pembelajaran selanjutnya masih dalam majas. Untuk yang keenam yaitu simile atau simile, ya. Simile ini merupakan jenis majas yang menyamakan objek rumit dengan objek yang sederhana, ya. Jadi seolah-olah seperti sama, ya. Seperti itu. Contohnya dalam kalimat bentuk alisnya aneh, seperti semut hitam berbaris, ya. Ataupun dia adalah orang yang kembar, ya, seperti pinang dibelah dua, seperti itu, ya. Kemudian metafora, ya, atau majas yang selanjutnya untuk yang ketujuh yaitu majas metafora.
Majas metafora ini adalah majas yang menggunakan perlambangan untuk menyatakan sesuatu, ya. Untuk menyatakan sesuatu menggunakan lambang, ya, atau biasanya menggunakan perumpamaan, ya. Nah, contohnya yaitu ia harus bekerja, membanting tulang. Membanting tulang ini merupakan kerja keras, ya, sama dengan kerja keras. Kemudian personifikasi. Ya, selanjutnya itu personifikasi. Personifikasi ini merupakan perumpamaan benda mati menjadi sebagai makhluk hidup, ya, sebagai makhluk hidup. Contohnya yaitu dalam kata awan hitam melahap langit dengan buasnya. Melahap. Melahap ini adalah kata yang biasanya dilakukan oleh orang hidup, ya, atau makhluk hidup seperti itu. Itu adalah majas personifikasi. Kemudian ada majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menyatakan sesuatu secara mengembalikan dan dengan maksud menyindir, ya. Dengan maksud menyindir. Dengan maksud menyindir ini contohnya yaitu rapi sekali seragamu. Itu yang tak pernah disetrika, ya. Terlihat seperti kertas yang diremas-remas. Itu adalah kalimat sindiran yang sangat sangat bagus, ya, sangat baik, tapi sedikit keras, ya. Itu adalah kalimat sindiran yang termasuk ke dalam jenis majas ironi. Nah, itu adalah materi yang bisa Bapak sampaikan pertemuan hari ini, dan tugas yang Bapak akan sampaikan untuk pertemuan hari ini, untuk pertemuan yang keempat, untuk kelas 9, ya, dalam materi cerpen. Untuk tugasnya silakan kalian catat, yaitu lengkapilah tugas yang kemarin, ya, yang berkaitan dengan unsur intrinsik, ya, dan temukanlah majas pada kata atau kalimat dalam cerpen robohnya surau kami yang termasuk ke dalam jenis majas, ya. Jadi temukanlah majasnya itu, ya, dalam kata atau kalimat dalam cerita robohnya surau kami, ya, berdasarkan video yang kemarin, yang ketiga yang Bapak sampaikan itu dalam cerita tersebut, silakan, ya. Nah, kemudian kalian tulis, ya, apa saja yang ada di sana. Baik. Nah, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini, dan Bapak harap kalian mencatat dan juga mengerjakan tugas-tugas yang Bapak sampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat khususnya buat Bapak dan juga buat kalian, ya. Sesudah kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabahu. Shadaqallahul azim. Baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Semoga dapat bertemu di lain kesempatan. Oke, baik, hanya itu yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.